Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyati ahlil jannah. Salaman min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Wassalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimati ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa makana minal musyrikin. Para hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala serta para pemirsa yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sekalian, serta nikmat istiqamah di atas agama Allah Azza wa Jalla. Karena apabila kita mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah illa nafsum mu'minah, tidak akan masuk ke dalam surga kecuali jiwa yang beriman. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat iman dan Islam. Oleh sebab itulah nikmat ini patut untuk senantiasa kita syukuri. Semoga dengan syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jal, Allah Subhanahu wa taala semakin menambah taufik dan hidayahnya bagi kita sekalian, serta memberikan keistiqomahan dan keteguhan bagi kita sekalian di dalam agama Allah ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini pula tentunya saya mengucapkan jazakumullahu khairal jaza kepada guru kita Ustadzuna Buya Muhammad Elfi Syam yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat bersilaturahmi di Kota Padang ini, khususnya bisa memberikan kajian di Masjid Al-Hakim yang kita cintai ini. Para hadirin dan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pesan dan wasiat yang lebih indah daripada pesan dan wasiat takwa. Oleh karena saking pentingnya pesan dan wasiat takwa ini, Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam untuk bertakwa. Ya ayuhan nabi ittaqillah. Wahai nabi, bertakwalah engkau kepada Allah. Siapa beliau? Beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia, tetapi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa. Perintah takwa ini juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada istri-istri Nabi. Wanita-wanita terbaik. Ya nisa'an Nabi lastunna ka ahadin minan nisa'i ini taqaitun. Hei istri-istri Nabi, kalian tidak sama dengan wanita-wanita yang lain jikalau kalian bertakwa kepada Allah. Perintah bertakwa juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, para pengikut Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, dalam banyak ayat-ayat suci Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala juga mewasiatkan takwa bukan hanya kepada orang-orang yang beriman dari pengikut Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, bahkan juga perintah untuk bertakwa
telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh kitab suci yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para nabi dan rasul. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah." Dan sungguh telah kami wasiatkan kepada ahlul kitab sebelum kalian dan kepada kalian, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perintah untuk bertakwa juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua umat manusia dengan tanpa terkecuali. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ya. Jadi perintah untuk bertakwa ini adalah perintah yang sangat luar biasa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua umat manusia tanpa terkecuali. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya, tema yang kita angkat di pagi hari yang berbahagia ini juga merupakan tema yang sangat agung. Perintah yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Ya. Karena di dalam perintah tersebut terdapat kunci kebahagiaan bagi kita sekalian di dunia dan di akhirat. Yaitu perintah untuk beristiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk konsisten di atas shiratal mustaqim. Sehingga kita tidak berbelok kiri atau kanan, tetapi kita istiqomah di atas jalan dan petunjuk yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud di ayat 112, "Fastaqim kama umirt." Maka beristiqomahlah kamu sebagaimana telah diperintahkan kepadamu. Ayat yang mulia ini terletak di dalam surat Hud. Dan Nabi SAW beliau bersabda, "Syayyabatni Hudun wa akhwatuha." Surat Hud dan surat-surat semisal telah membuat aku beruban, kata Rasulullah. Ya, kalau kita beruban ini mungkin karena udah dimakan usia atau karena banyak utang. Tapi Nabi SAW beliau bersabda, "Syayyabatni Hudun wa akhwatuha." Apa yang membuat Nabi SAW beruban setelah turunnya surat Hud? Sebagian ulama rahimahumullahu ta'ala menyebutkan bahwa salah satu sebab Rasulullah SAW beruban pasca diturunkannya surat Hud karena ada firman Allah ini, "Fastaqim kama umirta." Maka beristiqomahlah engkau sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu. Walaupun tentu di sana ada hikmah dan alasan lain yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah. Di antaranya adalah karena di dalam surat Hud membahas tentang hari akhir dan hari kiamat dan kehidupan akhirat. Tetapi di antara perkataan para ulama rahimahumullah yang menyebutkan mengapa Nabi SAW beruban pasca turunnya surat Hud adalah karena adanya firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan beliau untuk beristiqamah. Ya, keutamaan istiqamah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain dalam surat Al-Ahqaf. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun." Ya, di dalam ayat yang lain dalam surat Fussilat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Orang-orang yang istiqamah, ya, di saat dia menghadapi kematian, maka dia tidak akan pernah ditimpa oleh rasa takut untuk menghadapi masa depan, menghadapi apa yang akan terjadi pasca kematiannya.
dan dia pun tidak akan pernah bersedih karena amal soleh yang tidak sempat ia tinggalkan semasa di dunia, dan tidak pula dia merasa bersedih karena apa yang dia tinggalkan dari kehidupan dunia ini. Oleh sebab itu, perintah untuk beristiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala perintah yang sangat agung dan merupakan wasiat yang singkat padat di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Oleh sebab itu di dalam sebuah hadis sahih, ada seorang pria datang kepada Nabi SAW. Lalu kemudian ia mengatakan, "Qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Wahai Rasulullah, tolong informasikan kepadaku sebuah kalimat yang aku tidak perlu lagi bertanya kepada seorang pun selain daripada engkau, wahai Rasulullah. Maka saat itu kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu beristiqomahlah. Rasul SAW telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jawami'ul kalim, kemampuan untuk berbicara dengan kalimat yang sangat singkat tetapi padat dan syarat makna. Dan di antara jawami'ul kalim Nabi SAW adalah sabda beliau, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah aku beriman kepada Allah lalu beristiqomahlah. Karena di dalam keistiqomahan, di dalamnya terdapat kebahagiaan dan kesuksesan bagi seorang hamba di dunia dan di akhirat. Dan karena dalam keistiqomahan seorang hamba akan teguh, akan konsisten di atas agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia akan senantiasa menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, yang itu tentu adalah merupakan hakikat ketakwaan yang juga merupakan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah kita sebutkan di muqaddimah tadi. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqamah dengan bobotnya yang sangat luar biasa, perintah yang sangat agung dari si Allah Subhanahu wa taala. Namun secara garis besar, untuk mewujudkan keistiqomahan itu tidaklah sulit bagi mereka orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama rahimahumullah taala mengatakan bahwa untuk beristiqamah di atas agama Allah, kita cukup menjaga dua kaidah penting. Para ulama menamakannya dengan qaidatani alaiha qiyamus istiqamah. Dua kaidah, apabila hal itu dipegang teguh oleh seorang hamba, maka dia akan bisa merealisasikan keistiqomahan dalam kehidupannya. Yang pertama, kaidahnya adalah istiqamatul qalb. Keistiqomahan hati. Keistiqomahan qalbu. Bukan keistiqomahan kalbu. Karena beda itu, qalbu dengan kalbu dalam bahasa Arab ya. Keistiqomahan qalb. Keistiqomahan hati kita. Kemudian yang kedua, istiqamatul lisan. Keistiqomahan lisan kita. Hal itu sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu." Keimanan seorang hamba tidak akan istiqomah sehingga istiqomah hatinya. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dan hati seorang hamba itu tidak akan bisa istiqomah
sehingga istiqomah pula lisannya. Ya, ini adalah kaidah yang sangat agung yang telah ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi siapapun mereka yang ingin meniti jalan istiqomah. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kaidah yang pertama adalah istiqomah qalbu atau istiqomah hati. Ya, tentu hati kita akan beristiqomah ya dengan ditanamkannya tauhid yang lurus, akidah yang benar. Karena dengan akidah yang benar akan membuahkan amal perbuatan ya yang benar pula. Dan sebaliknya akidah yang rusak akan melahirkan amal perbuatan yang rusak pula. Coba kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala melarang kita sekalian untuk bermuamalah dengan riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin." Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah oleh kalian sisa-sisa riba jikalau kalian beriman. Itu artinya kalau keimanan kalian baik, akidah kalian benar, pasti kalian tidak akan lagi bermuamalah dengan riba. Maka rusaknya akidah, rusaknya iman mengakibatkan pada rusaknya amal. Coba kita lihat lagi sabda Nabi SAW. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wala yasrabul khamra hina yashrabu wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pezina itu ketika dia berzina dalam keadaan mukmin, maksudnya yang sempurna keimanannya. Dan tidaklah seseorang itu minum khamr ketika dia meminumnya dalam keadaan mukmin, dan tidaklah seorang pencuri ketika mencuri dalam keadaan mukmin. Jadi apa penyebab seseorang itu terjerumus ke dalam zina, ke dalam minum khamar, ke pencurian, adalah akibat daripada rusaknya iman, yaitu rusaknya akidah. Dan itu tempatnya dalam hati. Oleh sebab itu manakala kita hendak beristiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama kali harus kita benahi hati kita. Ya. Dengan mentauhidkan Allah, bertawakal kepadanya, penuh harap pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, takut dari iqabnya. Ya, dengan menjaganya dari berbagai macam penyakit hati yang dapat menodai hati kita. Oleh sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau alaihi salatu wasallam bersabda, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah sesungguhnya dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Apabila segumpal daging itu baik, maka akan baik pula seluruh tubuh, dan apabila rusak maka akan rusak pula seluruh tubuh. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Ya, hati di sini, qalbu ini memiliki dua dimensi. Dimensi ruhi dan dimensi jasadi. Kalau dimensi ruhinya tadi itu yang kita namakan dengan tauhid atau iman atau akidah, ya. Sedangkan dimensi jasadinya, qalbun itu apa? Jantung atau liver? Jantung. Karena kalau liver biasa diterjemahkan juga apa? Qalbu ini sering diterjemahkannya hati gitu kan? Hati dalam artian liver itu kalau dalam bahasa Arabnya kabid. Ya, tapi kalau jantung itu adalah qalb. Oleh sebab itu kita lihat sekarang para aktivis kesehatan, mereka mengatakan ada gerakan jantung sehat gitu. Itu dalam dimensi jasadinya. Dalam dimensi ruhinya apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Yang dimaksud dengan ala wahyal qalb tentu adalah sesuatu yang berkaitan dengan iman dan akidah. Ya, oleh sebab itu diwajibkan atas seorang muslim untuk senantiasa menjaga akidahnya, menjaga qalbnya. Dan penjagaan terhadap akidah di era modern, era globalisasi seperti saat ini, di mana berbagai macam syubhat dan syahwat merajalela di mana-mana, tentu tuntutannya menjadi lebih besar. Ya, dan semestinya seorang muslim dia lebih memperhatikan akan kesehatan akidah dan kesehatan tauhidnya melebihi perhatiannya dan kesungguhannya dalam menjaga kesehatan tubuhnya. Ya. Orang yang menginginkan kesehatan fisik dan tubuhnya, Masya Allah, dia akan sangat selektif di dalam menjaga kesehatan fisiknya. Dia akan sangat selektif dalam mengkonsumsi makanan dan minuman yang hendak ia makan. Ya, mau makan, dilihat dulu, ini ada gulanya enggak? Ini ada kolesterolnya enggak? Waduh, saya ini asam urat. Macam-macam lah. Apalagi kita yang sudah di atas kepala 40 gitu kan. Selalu kita lihat. Ini manis apa enggak ya? Ini ada kolesterolnya enggak ya? Dan macam-macam. Itu orang yang menginginkan kesehatan tubuhnya. Orang yang menginginkan kesehatan akidahnya, tafadhal, semestinya lebih daripada itu. Ketika kita menerima berbagai macam informasi, ya, berbagai macam kajian yang saat ini, Masya Allah, ini di era globalisasi asrul aulamah kata orang Arab, di mana informasi begitu cepat dari berbagai macam pihak. Ya, dahulu informasi itu kita cari. Sekarang enggak, informasi yang mencari kita. Ya, makanya terkadang saya agak bingung juga sekarang kalau ada orang masih langganan koran gitu kan. Kan jadi lucu sekarang ini gitu. Ngapain kemudian masih langganan koran gitu. Sementara informasi itu datang kepada kita. Nah, tentu ini adalah diperlukan adanya selektivitas di dalam menerima berbagai macam informasi, terutama adalah informasi tentang dinul Islam, agama yang kita anut, yang hendak kita jadikan sebagai akidah itu. Oleh sebab itu, keberuntunganlah bagi mereka yang bisa ya menjaga akidahnya itu. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syams, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Harus senantiasa selektif dalam setiap informasi. Hatta termasuk dari saya. Karena kita tidak maksum semuanya. Ya, sebagian orang dia tidak peduli dari mana dia mengambil ilmu. Dia tidak peduli dari mana dia mengambil informasi tentang agama ini. Yang penting mana yang viral itu yang dia gandrungi. Padahal belum tentu. Sesuatu yang viral, yang masyhur, kemudian dia mendapatkan jaminan adanya kebenaran yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kaidah yang pertama, istiqamatu al-qalb, keistiqomahan hati. Kemudian yang kedua, istiqamatul lisan, keistiqomahan lisan. Dan keistiqomahan lisan kita tentu dengan menjaganya dari setiap perkataan yang dapat mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, dan dengan cara menyibukkan lisan-lisan kita dengan setiap yang bermanfaat, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Dalam surat Al-Ahzab di ayat 70, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida." Dan berkatalah kalian dengan perkataan yang benar.
Padahal menjaga perkataan yang benar ini adalah bagian daripada takwa. Bagian daripada takwa adalah menjaga perkataan, ya kan? Tapi mengapa kemudian Allah Subhanahu wa taala khususkan ini menjaga perkataan setelah perintah umum dalam bentuk ketakwaan? Tentu di sana ada kaidah kalau dalam ilmu ma'ani, dalam balaghah, ya, dzikrul khas ba'dal am li ta'dhim syai'il makhsus gitu. Menyebutkan yang khusus setelah yang umum untuk menunjukkan pengagungan sesuatu yang khusus itu. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bertakwa secara umum, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sekalian untuk berkata dengan perkataan yang benar padahal itu adalah bagian daripada takwa. Ini menunjukkan akan pentingnya perhatian khusus dari kita sekalian untuk menjaga apa yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Oleh karena hati dan lisan ini memiliki keterkaitan yang sangat erat. Rasulullah SAW tadi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu, wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Ya, tidaklah beristiqomah keimanan seorang hamba sehingga beristiqomah hatinya, dan hatinya tidak akan beristiqomah sehingga lisannya beristiqomah. Dan Nabi SAW beliau bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kulluha tukaffirul lisan." Apabila anak cucu Adam memasuki waktu pagi seperti sekarang ini nih, kita tidak merasakan hal itu. Tapi kita bisa mengetahuinya melalui perantaraan wahyu yang diberikan kepada Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, apabila anak cucu Adam memasuki waktu pagi, maka seluruh anggota tubuhnya ini tukafirul lisan, mewanti-wanti lisan. Apa mewanti-wanti lisan ini? Bahasa Padangnya ini. Ya. Mak-nyek-nyekan. Mak-nyek-nyekan. Ya, mengatai-ngatain lisan, mengata-ngatain lisan. Semua tubuh kita ini memberikan peringatan keras kepada lisan. Ya, mereka mengatakan, ittaqillaha fina fa innama nahnu bik, katanya. Hei lisan, ya, bertakwalah engkau kepada Allah atas kami. Fa innama nahnu bik, kita ini tergantung, sangat bergantung padamu. Ini fa idza istaqamta istaqamna wa idza wajajta wajajna. Kami ini sangat bergantung padamu wahai lisan. Jikalau engkau itu lurus, istiqamah, selalu berkata jujur, maka kami pun akan lurus pula. Tapi kalau engkau bengkok-bengkok, banyak berdusta, banyak menipu, maka kami pun akan mengikuti apa yang engkau lakukan. Istiqamatul lisan. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga tentu untuk mewujudkan dua kaidah ini dibutuhkan adanya mujahadatun nafs. Dibutuhkan adanya kesungguhan dari kita sekalian. Ya, adanya usaha keras untuk menjaga keistiqomahan hati dan keistiqomahan lisan. Yang lain itu hanya ngikut. Kalau kita bisa menjaga keistiqomahan hati dan lisan ini, biidznillah ta'ala, kita akan menjadi orang yang istiqomah. Bahasa lain yang sering digunakan oleh ikhwah, kita akan bisa beriltizam terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, saya lebih senang dengan bahasa istiqomah. Ya, ada orang mengatakan, oh masya Allah ini multazim banget gitu ya. Ini orang ini multazim.
Ketika dia berpegang teguh pada petunjuk-petunjuk Nabi SAW, seringkali kita mengatakan ini orang ini multazim, beriltizam, berpegang teguh pada agama Allah. Tapi kata Syekh Utsaimin, saya lebih senang dengan menggunakan istilah hadar rajul mustaqim. Orang ini adalah beristiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu apa sebab-sebab yang bisa menghantarkan kita sekalian agar kita bisa beristiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala? Ya, yang pertama tentu senjata seorang mukmin dan kunci setiap kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat adalah doa. Ini sebab pertama. Ya, siapapun yang ingin beristiqamah, maka hendaklah dia senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa taala menjadikannya orang yang istiqamah. Ya, karena istiqamah adalah merupakan taufik yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, di antara doa yang paling banyak diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, beliau senantiasa mengatakan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, teguhkanlah, kokohkanlah hatiku ini di atas agamamu. Karena apabila hati ini sudah istiqamah, maka insya Allah yang lain juga akan ikut istiqamah. Kemudian yang kedua, sebab dari istiqamah adalah al-inayah bil ilmin nafi'. Selalu menyibukkan diri dengan ilmu yang bermanfaat. Ilmu dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Karena al-ilmu nurun li sahibihi wa dhiya. Karena ilmu itu dapat memberikan cahaya dan penerangan bagi pemiliknya. Ya, karena tidak mungkin seseorang bisa beristiqamah di atas agama Allah kalau dia tidak memiliki ilmu Quran dan sunnah. Di sana banyak orang yang ingin beristiqamah, menginginkan kebenaran, memiliki niat yang tulus, ingin beristiqamah. Tapi sayang, usaha dia untuk beristiqamah tidak dipandu dengan ilmu yang bermanfaat. Akhirnya dia salah jalan. Ya, akhirnya termasuk ke dalam golongan orang yang merugi, alladzina yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Masuk ke dalam kategori orang yang beramal dan dia menganggap amalannya itu baik, padahal keliru. Itu kan sebabnya karena apa? Karena tidak adanya ilmu. Betapa banyak saudara-saudara kita, ya, yang sangat memiliki keinginan yang kuat untuk beristiqamah di atas agama Allah, tapi sayang, ya tidak, atau mereka tidak memandu keistiqomahan mereka dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Sehingga karena mereka berteman terkadang dengan orang-orang yang menyimpang dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, akhirnya mereka pun tersesatkan. Ya, kita adalah umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, adalah umat Iqra. Ya. Ayat pertama, wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ketahui surat Al-Alaq, perintah untuk membaca. Dan perintah untuk membaca adalah perintah untuk menuntut ilmu agama ini. Merupakan sesuatu yang terdepan. Masuk ke dalam bab ini adalah ta'allum ilmu syar'i. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tentu sebab istiqamah adalah takhayyur al-julasa wa ikhtiyar ar-rufaqa. Memilih teman dekat. Ya, berteman dengan teman-teman yang istiqamah, dengan orang-orang yang saleh. Senantiasa berusaha untuk berada di tengah-tengah komunitas mereka, orang-orang yang beristiqamah. Alhamdulillah, di Padang ini ada Darul Iman,
kajian-kajian sangat banyak. Ini merupakan satu kenikmatan yang sangat besar. Ya, di sebagian tempat, ya, terutama di daerah-daerah terpencil. Saya dari timur Sulawesi datang. Ya. Pernah suatu ketika saya pergi ke sebuah pulau terpencil gitu. Banyak juga penduduknya. Saya bertemu dengan Pak Camat, nginap di rumah beliau, ngobrol-ngobrol. Ya. Kemudian saya tanyakan, mohon izin Pak Camat, apakah di sini biasa ada kajian gitu? Akhirnya, ya 1 tahun adalah katanya 1 kali nanti Maulid Nabi atau Isra Mi'raj gitu katanya gitu. Enggak, maksud saya ada majelis-majelis taklim begitu. Aduh Ustaz katanya, jangankan majelis taklim, di sini khutbah Jumat saja terkadang enggak ada. Ya, terkadang orang datang mau sholat Jumat karena khatibnya tidak ada, akhirnya mereka cuma sholat duhur aja. Ya. Ini sangat kasihan. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu berada di atas agama temannya. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian atau masing-masing kalian melihat dengan siapa dia berteman. Apabila kita berteman dengan orang-orang yang istiqomah biidznillah taala, sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, perumpamaan teman yang baik dengan teman yang buruk itu bagaikan kita berteman dengan penjual minyak wangi, atau seperti ya berteman dengan orang yang buruk, dengan teman yang buruk seperti nafihil kir, berteman dengan seorang pandai besi. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat di antara sebab istiqamah adalah ya hendaklah seorang hamba dia senantiasa mengingat akan kehidupan akhirat. Ya. Dia senantiasa mentadaburi firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Semua kita akan dihisab. Perbuatan kita, perkataan kita, besar atau kecil, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apabila iman kita kepada hari akhir senantiasa ada dalam benak pikiran kita, maka biidznillah taala ini akan menjadikan seorang muslim istiqamah di atas agama Allah Azza wa Jalla. Kemudian berikutnya yang kelima di antara sebab istiqamah tentunya adalah mujahadatun nafs. Bersungguh-sungguh ya melawan hawa nafsu kita untuk beristiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar mau tunduk patuh menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan agama ini yang sangat indah bagi kita sekalian. Ya. Namun yang dibutuhkan dari kita adanya kesungguhan. Kalaupun seandainya kita tidak bisa sempurna, minimal kita mendekati pada kesempurnaan itu. Oleh sebab itu Nabi SAW beliau bersabda, "Inna hadad din yusrun." Sesungguhnya agama ini mudah. Wala yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Dan tidak akan ada orang yang berusaha untuk berlebihan di dalam agama ini kecuali dia akan dikalahkan. Fasaddidu wa qaribu. Ya. Wa abshiru, kata Nabi SAW. Maka oleh sebab itu, fasaddidu, berusahalah untuk terus benar. Istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mencapai puncak keistiqomahan. Wa qaribu, dan mendekatlah. Artinya dan minimal, kalaupun tidak kita bisa sempurna, minimal mendekati kesempurnaan. Ya.
Kemudian kata Rasulullah, wa absyir. Dan bergembiralah. Kalau kita bisa menjadi manusia yang sempurna atau minimal mendekati kesempurnaan, berusaha untuk menjadi seorang muslim yang kafah atau minimal mendekatinya, maka biidznillah ta'ala dengan itu berarti kita telah mewujudkan keistiqomahan yang disebutkan oleh Nabi SAW, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka orang-orang yang tidak akan ditimpa oleh rasa takut dan tidak akan ditimpa oleh kesedihan dalam kehidupan dunia ini. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang istiqamah tentu pembahasan yang sangat menarik. Namun apa boleh buat juga waktu yang membatasi kita sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita sekalian pada jalan yang diridhoinya, jalan keistiqomahan sampai akhir hayat kita. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.